Assalamualaikum Arafians yang ada di rumah, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang di minggu pertama Ramadan ini ada kendala-kendala kita bisa perbaiki di minggu kedua bulan Ramadan. Ingat Ramadan cuma ada 4 minggu ya, jadi kita harus maksimalkan setiap minggunya, usahakan setiap harinya harus lebih baik lagi. Oke, Arafians, hari ini kita kembali di podcast Arafi akan ngobrol tentang sesuatu yang tidak pernah ada ya, tidak pernah diungkap dalam sehari-hari. Nah, hanya ada di podcast Arafi. Oke, sebelum kita masuk ke obrolannya, Bu Feni ingatkan kalau PPDB SMP Arafi gelombang 2 itu sudah dibuka. Untuk Arafians yang kepo dengan SMP Arafi atau pengen daftar langsung, silahkan kunjungi websitenya di www.smprafidderajat.ech.id atau ke Instagramnya di @smprafidderajat atau ke TikToknya langsung di @smprafidderajat_official. Dan Arafians tahu nggak sih kalau kita ini lagi ada promo baru nih, salah satunya adalah pick up point gratis untuk peserta didik baru tahun ajaran 2025 dan 2026. Untuk Arafians yang mau inden juga sama, banyak banget promo-promo yang bisa didapatkan, salah satunya adalah mendapatkan diskon all in semuanya tanpa syarat. Oke deh, Arafian sudah bersama Bu Vini di sini, seorang guru favorit di SMP Arafi Derajat dengan mata pelajaran yang favorit juga. Dan karena di sini vibes-nya lebaran lagi ya, vibes-nya Ramadan, kita masih akan ngomongin tentang Al-Qur'an. Ya, jadi tema kali ini adalah Al-Qur'an dan Science bersama Miss Della. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Bu Vini. Assalamualaikum, Arafian. Oke, Miss Della sehat? Alhamdulillah, tapi ini suaranya agak gimana-gimana gitu ya. Gak luar biasa ya. Agak luar biasa. Betul, karena di semester 2 ini kita lumayan ya kegiatannya. Kegiatannya padat sekali. Betul, gitu. padat merayap lah ya kalau di lalu lintas. Di lalu lintas. Oke deh, Arafians yang baru kenal dengan Miss Della atau baru lihat sekarang, Miss Della ini barulah ya di SMP Arafi. Sudah ada berapa tahun, Miss? Mungkin bukan tahun ya. 10 bulan, baru 10 bulan. 10 bulan kayak dalam kandungan wayanya melahir brojol, betul. Oke deh, Miss Della, kita mungkin kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak aruf. Silahkan Miss Della perkenalan singkat dulu untuk Arafians yang ada di rumah. Siap, terima kasih Bu Vini. Oke, halo Arafians, perkenalkan saya Fadela Syifa Andini. Biasanya disebutnya Miss Della gitu. Bukan Miss Fadel? Iya, bukan Della aja ya. Oke. Saya sebagai guru sains khususnya untuk kelas 9 dan juga di sini saya juga sebagai koordinator lab gitu, Bu Vini. Dan tadi sudah disebutkan juga ya oleh Bu Vini bahwa saya termasuk ke dalam guru yang baru gitu ya. Karena Allah baru akan lama lah. Bulan. Amin. Oke deh, Miss Della, gimana? Saya mau nanya dulu nih, mungkin Arafian juga beberapa ada yang penasaran. Gimana nih selama 10 bulan di Arafi? Wah, pokoknya satu kata untuk Arafi adalah Masya Allah. Produktif sekali ya. Produktif sekali, luar biasa gitu. Betul. Tidak hanya dunianya di sini kita dapat, maksudnya menambah skill menggunakan perangkat-perangkat Google betul sekali. dan sebagainya. Kita juga di sini diasah dalam segi agamanya juga juga luar biasa. Jadi balance lah antara agama dan juga kehidupan dunianya. Betul, ya dunia dan akhirat ya. Oke, Miss Della, ada satu mungkin ya yang tidak ada di sekolah lain tapi ada di SMP Arafi. Tahfiz Al-Fat, ya nggak sih, Miss? Oh iya, benar. Oke. Benul ya. Benar dan betul. Okay. Miss Della, gimana nih selama 10 bulan belajar Tahfiz Al-Fat di SMP Arafi? Belajar dan mengajar ya? Iya, belajar dan mengajar juga. Di sini saya luar biasa gitu ya Bu ya, karena sebelumnya saya belum pernah mendengar apa itu tahfidz dengan metode Al-Fat. Nah, dari sini saya banyak belajar gitu. Jadi sebelum saya mengajar tahfidz Al-Fat, saya juga diajarkan terlebih dahulu oleh guru-guru yang ada di sini yang sudah mumpuni di bidangnya kayak gitu, oleh manajemen juga, dan semuanya itu luar biasa karena kita mengetahui profil suratnya gitu ya, terus juga artinya, kemudian tajwidnya, makhorijul hurufnya dan sebagainya. Itu sangat luar biasa sampai kita tahu halaman itu ada di mana. Betul. Dan sebelah mana. Iya, dan sebelah mana. Betul sekali ya. Jadi tidak hanya posisi, kita juga temanya juga loh Arafian. Temanya ya.
konsep-konsepnya, maksudnya kayak tematiknya dalam Al-Quran. Jadi Betul kita yang sekali. membaca itu tidak hanya membaca tapi memahami juga maknanya ya, insya Iya, Allah. insyaallah, Oke, alhamdulillah. luar biasa ya. Jadi banyak ilmu yang saya dapat di sini. Betul, bagaimana penasaran dengan Tafiz Alfat? Yuk masuk SMP Arafi. Ya, ayo. Masuk. Nanti ketemu Miss Della dan Bu Vini. Oke. Oke deh, Miss Della, kenapa Miss ini kan maksudnya masih muda banget ya, Ya. masih muda sama lah seperti saya ya Rafian Siang, Ya. masih muda dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Betul sekali, gak jauh beda lah ya. Miss, kenapa sih pilih jadi guru sains dan apa yang bikin Miss Della tuh tertarik dengan dunia sains? Oke, terima kasih Bu Vini atas pertanyaan, dan ini sangat luar biasa karena saya suka sains dari SMP. Sebenarnya dari SD saya gak suka sains. Kenapa tuh? Karena banyak perhitungannya gitu ya. Terus juga banyak yang harus dihafal, apalagi di biologinya kayak gitu. Tapi ketika saya terjun di SMP, saya lebih menyukai fisika. Nah, setelah ke SMA, saya lebih menyukai biologi. Yang Wah. tadinya aduh gak suka banget gitu. Nah, dari sana karena saya suka sains, saya suka sekali praktikum-praktikum gitu ya, eksperimen-eksperimen yang nantinya tuh bisa saya salurkan ke anak-anak kayak gitu. Makanya kenapa saya memilih sains, karena luar biasa dunia sains itu banyak sekali keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita, yang nantinya kita bisa untuk lebih bertakwa lagi kepada Allah gitu ya, meningkatkan keimanan kayak gitu. Jadi suka sekali, pokoknya praktikumnya saya sangat suka. Berarti yang bikin suka dengan sains adalah praktikumnya. Iya. Nah, sekarang dulu kan SMP, SMA, kuliah, misalnya sebagai siswanya lah ya. Iya. Nah, sekarang berperan sebagai leader of the class-nya, jadi Iya, gurunya gitu ya. Mm-mm. Praktikum apa aja yang udah Miss Della ajarin ke anak-anak di SMP Arafi? Karena saya mengajar di kelas 9 gitu ya. Jadi baru di kelas 9 aja nih saya praktikumnya. Jadi ada static electricity gitu ya. Jadi nanti gimana kenapa sih ada listrik statis gitu. Nanti kita bisa praktikum yang sederhana, gimana sedotan dia bisa bergoyang tanpa disentuh gitu. Wow. Nah, kayak gitu-gitu. Terus juga ada listrik dinamis. Nah, kalau listrik dinamis itu pakai papan rangkaian kayak gitu. Dan alhamdulillah di Arafi itu Arafians ya, di Arafi itu sangat amat lengkap untuk alat labnya. Makanya saya luar biasa gitu ya. Jadi kalau mau praktikum apapun itu gampang gitu, karena udah ada alat bahannya di sini. Betul, didukung juga ya Didukung dengan juga, tempatnya, iya, dengan tempatnya. alat-alatnya, segala Iya, macamnya. betul sekali. Nah, itu fisika-fisikanya nih. Nah, kalau biologinya kayak bioteknologi, kemudian hereditas, di sini bahkan ada kancing genetika gitu. Iya. Yang bahkan di sekolah ini kayaknya masih jarang Betul ya. sekali. Bahkan di SMA pun jarang sekali. Saya juga belajar kancing genetika itu di kuliahan. Di kampus. Di kampus, tapi di sini sudah disediakan, Masya Allah. Masya Allah, dari SMP. Betul. Terus ada kimianya. Kalau kimianya ada chemical reaction. Itu kayak misalkan gimana sih suatu reaksi itu bisa laju cepatnya kayak gimana gitu. Nah, itu juga bisa kita ketahui faktornya apa aja gitu. Jadi yang sederhana gitu, tapi bisa dijadikan sebagai pembelajaran kayak gitu. Keren. Pokoknya luar biasa. Mantap ya. Nah, Miss Della sejauh ini dari berbagai macam praktikum yang udah pernah Miss Della lakukan ke anak-anak, apa yang menjadi favorit anak-anak Ikhwan dan Akhwat? Pasti beda kan ya, Iya, mereka pasti beda. sukanya. Kalau dari Akhwat mungkin ya. Kalau Akhwat lebih suka biologinya. Oke, Ya, kenapa tuh? karena kan kita bikin donat yang kayak gitu-gitu. Oke, masak-masak ya. Tapi kalau untuk Ikhwan dia lebih suka fisikanya gitu, karena fisika itu kan alat-alatnya luar biasa ya, rumit juga tapi seru gitu. Dan harus menghitung juga. Gak tahu ya kenapa bisa suka menghitung. Anak-anak luar biasa pokoknya. Karena di setiap praktikum itu ada laporan praktikum. Jadi nantinya mereka harus mengisi laporan praktikum itu, ada ngitung-ngitungnya kalau fisika kayak gitu. Lebih challenging mungkin ya untuk Iya. anak-anak Ikhwan. Kalau untuk anak-anak Akhwat kan belajar biologi kaitannya tadi dengan membuat donat ya dalam kehidupan sehari-harinya, mungkin gitu, mungkin karena mereka lebih deket juga kan, mereka sering di dapur mungkin ya. Jadi bikin-bikin kue, bikin-bikin donat, goreng-goreng, dan bisa dimakan juga kali ya. Jadi anak-anak Akhwat lebih Tapi suka. itu kalau dari segi praktikumnya ya. Kalau dari segi materinya justru kebalikannya. Yang Gimana tuh? Akhwat lebih suka fisika, yang Ikhwan lebih suka biologi. Iya, jadi kebalik kalau materinya. Tapi kalau praktikumnya ya seperti itu, kebalik juga.
Ya pokoknya Kayak gitu. mereka dengan segala macam ketertarikannya di dunia sains lah Betul ya. betul Nggak apa-apa sekali. waktu maksudnya usia-usia segitu tuh usia-usianya mengeksplor Betul apa yang betul, mereka mhm. suka, entah itu bisa jadi sekarang di fisika, entar di Iya. biologi, entar misalnya di kimia kan Iya, bisa jadi. bisa jadi, kayak Oke deh, gitu. mantap ya Miss Della. Miss Mhm. Della tuh kuliah di mana, Miss? Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Oh ya, halo gitu. Raffian siang alumni UIN Sunan Gunung Iya, Jati. Nih ada temannya di sini. jurusan pendidikan biologi. Nah, betul sekali. Iya, Oke, Miss, di SMP mhm, Arafi kan belajar agamanya tuh nggak selalu di pelajaran PAI, betul. tapi semuanya, semua mata pelajaran yang Iya, dasar-dasarnya juga diselipkan ayat Al-Quran dan juga betul hadis-hadis, pokoknya yang mendukung tentang materi yang sedang diajarkan. betul. Nah, Miss, ada nggak sih ayat favoritnya Miss Della dalam Al-Quran tentang sains? Kalau ditanya ayat favorit kelas 9 ya ini, Hmm, yaitu di materi chemical reaction, Quran surat Yasin ayat 80. hmm, Itu menjelaskan tentang reaksi combustion atau pembakaran, reaksi hmm, pembakaran. Jadi Allah itu sampai hal-hal kecil pun udah dikasih tahu gitu ke kita di hmm, dalam Al-Quran. Salah satunya adalah reaksi pembakaran. Allah telah menciptakan pohon-pohon yang hijau, terus menciptakan api, dan nantinya kita bisa menyalakan dengan api tersebut hmm, menggunakan kayu itu, gitu. hmm. Nah, makanya kenapa ini sangat luar biasa menyentuh hati saya, karena Allah itu sampai hal-hal kecil tadi itu Mhm, bisa untuk kita gunakan, manfaatkan di kehidupan kita. Salah satu contohnya kayak kita misalkan kekurangan apa, banyak suhu yang dingin gitu, mhm, kan kita mhm, bisa membakar kayu-kayu gitu mhm, kan, untuk menghangatkan untuk badan. menghangatkan. Dan di dalam reaksi combustion ini atau pembakaran ini, kita mau membakar apapun itu pasti hasilnya adalah H2O dan juga CO2, yaitu Mmm, air dan juga karbon dioksida. Makanya mhm, ke anak-anak sama saya, kalau misalkan ada hasilnya, reaksinya yaitu H2O dan CO2, itu pasti adalah reaksi combustion. Dan ini mhm. sesuai dengan Quran surat Yasin ayat 80, Wah, kayak gitu. Masya Mhm. Allah. Udah mah tadi belajar tahfiz al-Fat ya, Iya anak-anak teh iya mengerti betul. konsepnya juga, ternyata diaplikasikan lagi ke mata Mata pelajaran yang lain, pelajaran, salah satunya di betul. sains. Mhm. Wah, Masya Allah. Ada lagi nggak, Miss, ayat-ayat yang bikin, kita tuh ya, mungkin untuk Arafian semua yang mungkin belum Mhm. sempat untuk, mengkaji Al-Quran lebih dalam lagi, fakta-fakta kecil seperti ini nih, yang Mhm. ternyata ada di Al-Quran. Ada lagi nggak sih, Miss? Ada banyak. Salah satu contohnya adalah di Quran surat Ar-Ra'd ayat 12. Mmm, Nah, itu tentang Allah menciptakan petir. Coba Arafian tahu gak petir itu termasuk ke dalam materi apa? Ada yang tahu gak ya? komen di bawah. Komen di bawah. Weh, ada yang bener nih komennya. Wow, sudah ada komen masuk nih. Katanya apa, Miss Della? Listrik statis ya, static Yes. electricity. Nah, di mana Allah menciptakan petir. Petir itu adalah salah satu contoh fenomena listrik statis, Bu Mhm, Vin. Jadi nantinya petir itu kan dia memiliki elektron dan juga proton. Nah, listrik statis itu dia berpindahnya hanya elektron saja. mhm, Kalau listrik dinamis kan dia harus menghantarkannya pakai konduktor gitu ya, kayak mhm, kabel, kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau listrik statis dia gak ada penghantarnya. mmm, Makanya penghantarnya adalah dia hanya memindahkan atau berpindahnya elektron. Jadi kalau misalkan di petir itu kebanyakan elektron, mhm. dia akan ke wilayah yang kekurangan elektron.